Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, jumpa kembali di channel Belajar Yusuf Firmansyah. Oke, gimana dengan kabar sobat belajar di rumah? Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Oke sobat belajar, jangan lupa tetap terus mentaati protokol kesehatan dan melaksanakan dengan baik 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker saat berpergian. Baik sahabat belajar, untuk video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan seputar aplikasi pengolahan kata yang pada video sebelumnya sudah saya bahas secara singkat tentang user interface dari aplikasi pengolahan kata Microsoft Office Word. Nah, dan untuk poin pembahasan kali ini saya akan mengulas tentang 3 poin ya. Yang pertama yaitu cara membuat dan menyimpan file atau dokumen Word. Kemudian yang kedua, mengenal fungsi-fungsi icon perintah yang terdapat di grup ribbon home. Kemudian yang ketiga, mengenal margin, indent, dan tab. Oke guys, langsung aja deh. Oke, yang pertama kita akan membahas bagaimana cara membuat dan menyimpan file atau dokumen Word. Nah, untuk cara membuat dokumen Word itu sendiri, yang pertama ya kita harus buka dulu nih aplikasi Microsoft Word-nya ya. Ya, teman-teman kemarin kan sudah lihat ya bagaimana cara membuka aplikasi Microsoft Word. Bisa langsung cari ikonnya di desktop ya. Ikonnya itu seperti ini ya, berbentuk huruf W ya, dan ada tulisannya Microsoft Office Word, atau teman-teman bisa langsung mencarinya di Windows Start ya. Di sini diklik Windows Start, kemudian teman-teman klik all program, kemudian kita pilih folder Microsoft Office dan kita cari icon dari Microsoft Office Word, atau juga bisa di search program yang terdapat di Windows Start ya, Windows Start. Kemudian kita ketikkan di sini kata kuncinya adalah Word. Nah, ini sama aja ya. Jadi beberapa cara untuk membuka aplikasi Microsoft Word. Oke ya, baik. Kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Nah, sebenarnya guys, ketika kita sudah menjalankan aplikasi Microsoft Word ya, seperti ini sudah kita buka, ini kalau menurut saya ini kita sudah membuat dokumen Word ya, meskipun belum ada teksnya ya, belum ada objeknya, tapi setidaknya walaupun kosong seperti ini guys, ini sudah bisa kita simpan ya, sudah bisa kita simpan. Nah, tapi file ini tidak bisa kita sebut dalam bentuk dokumen. Kenapa? Yang namanya dokumen pasti di dalamnya terdapat informasi baik itu berupa teks maupun objek-objek gambar. Nah, bagaimana cara membuat dokumennya ya? Biasanya sih sobat di rumah ketika ingin membuat dokumen tentunya ada panduannya, ada contoh dari file atau narasi atau teks yang ingin sobat ketikkan di sini. Intinya untuk Microsoft Office ini bekerja sebagai aplikasi pengolah kata ya. Jadi sobat belajar kalau ingin mengolah angka tidak bisa menggunakan Microsoft Office Word karena tidak sesuai dengan aplikasinya, seperti itu. Oke. Nah, setelah sobat belajar membuka aplikasi Microsoft Word ya, kemudian mengetikkan dokumennya ya, nanti sobat belajar bisa ya langsung menyimpan ya. Setelah membuat itu bisa langsung menyimpan. Oke. Saya ambil contoh di sini. Oke, di sini akan ya. Nah, saya ambil contoh. Oke, saya ambil contoh sebuah ketikan kata pengantar ya, ini ya untuk dokumen kita, dokumen contohnya. Nah, ini setelah teman-teman menulis dokumen atau membuat dokumen seperti ini contohnya ya. Kemudian langkah berikutnya adalah teman-teman menyimpannya ya. Jadi setelah mengetikkan dokumen jangan lupa disimpan ya, supaya dokumen tetap ada dalam drive penyimpanan di
komputer atau di laptop teman-teman di rumah. Oke, bagaimana cara menyimpannya? Ya, pertama kita klik file ya. Kita klik file, lalu di sana ada icon perintah save ya. Ya, gambarnya itu disket. Dia gambar disket. Nah, perintah save. Kita klik. Nah, nanti akan muncul kotak dialog save ya, kotak dialog save. Oke, seperti ini ya, kotak dialog save. Oke. Nah, untuk menyimpan sebuah dokumen, kita nggak bisa langsung main simpan aja tuh teman-teman. Kenapa? Ya, kalau main simpan aja nanti teman-teman bingung nih. Kemarin bikin dokumen taruhnya di mana? Nah, seperti itu ya. Nah, sering kejadian seperti itu. Teman-teman yang buat dokumen, teman-teman asal nyimpan, nanti ketika butuh dokumennya, teman-teman bingung sendiri tuh, naruh dokumennya atau menyimpannya di mana. Oke, jadi ketika kita ingin men-save dokumen ya, sebelum kita klik tombol save, ada baiknya nih ya, teman-teman tentukan dulu lokasi penyimpanan ya. Caranya teman-teman bisa ngelihat scroll di sebelah kiri ya, ada navigasi nih. Di sini teman-teman bisa menentukan tempat-tempat lokasi penyimpanan ya untuk dokumen teman-teman. Misalkan nih, saya akan menyimpannya di local disk day ya, ini contoh ya. Kemudian saya akan simpan di pengajaran. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian baru kita, setelah kita tentukan lokasi penyimpanannya ya, setelah kita tentukan lokasi penyimpanannya ya, di local disk day pengajaran. Nah, berikutnya baru kita berikan nama ya, berikan nama dokumennya ya, disesuaikan dengan isi dokumen ya. Biasakan untuk mengisi atau memberikan nama pada sebuah dokumen itu disesuaikan dengan isi dari dokumennya ya. Karena ini contohnya tadi adalah dokumen kata pengantar, teman-teman bisa mengisinya dengan title kata pengantar. Oke, seperti itu ya, kata pengantar. Nah, kemudian setelah mengisi file name, teman-teman juga bisa mengatur save as tipenya ya, bentuk dari tipe dokumen yang akan disimpan. Nah, secara default Microsoft Office ini akan menyajikan save as tipe dalam bentuk Word dokumen tentunya. Nah, teman-teman bisa merubahnya ke dalam format tipe lain ya, seperti versi di bawahnya ya, Microsoft Word 97 2003, atau ke dalam bentuk PDF ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat dokumen yang hasil akhirnya di save dalam bentuk PDF, berarti teman-teman harus merubah save as tipenya ke dalam bentuk PDF seperti itu. Oke ya. Nah, ini cara menyimpan ya. Setelah kita tentukan lokasi penyimpanannya, kemudian merubah nama filenya, menentukan save as tipenya, langkah terakhir adalah kita klik save ya. Oke. Nah, kalau teman-teman tadi perhatikan, ketika akan menyimpan dokumen pertama kali ya, kita klik file, di situ ada dua perintah yang hampir sama, save dengan save as gitu ya. Save dengan save as. Baik, perbedaannya apa sih? Oke ya, untuk save sendiri biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen pertama kali disimpan dan dibuat. Jadi ketika kita membuat sebuah dokumen yang pertama kali, nah, kita akan menggunakan perintah save untuk menyimpannya untuk yang pertama kali. Nah, kalau perintah save as itu kita gunakan untuk menyimpan dokumen yang kedua kalinya, dan biasanya ada perubahan isi ya, ada perubahan isi dan perubahan nama ya, perubahan isi, perubahan nama file, serta perubahan lokasi. Jadi save as ini digunakan untuk menyimpan dokumen yang sama ya, dokumen yang isinya sama, tapi bisa saja lokasinya berbeda ya, lokasinya berbeda, atau namanya diganti atau berbeda, seperti itu ya. Ini misal teman-teman ya, misal teman-teman sudah membuat kata pengantar nih, kemudian tiba-tiba teman-teman pengen merubah lokasi penyimpanan dari dokumen kata pengantar ini. Nah, teman-teman harus menggunakan perintah save as, bukan save. Kalau save tidak ada perubahan ya, kecuali menyimpan saja. Nah, karena di sini ada perubahan lokasi penyimpanannya,
maka teman-teman harus klik icon save as. Oke ya, icon save as. Kemudian mulai menentukan lokasi penyimpanan yang baru seperti itu. Nah, jadi bisa dipahami ya teman-teman ya, apa sih bedanya save dengan save as ketika teman-teman nanti menggunakan aplikasi Microsoft Word. Oke. Nah, itu untuk poin yang pertama, yaitu cara membuat dan menyimpan dokumen Microsoft Word. Nah, oke, kita akan masuk ke poin kedua, yaitu mengenal fungsi-fungsi icon perintah yang ada di grup home ya. Oke, yang ada di grup home, kita akan membahas fungsi-fungsi icon perintah yang ada di grup home. Oke, jadi di grup home itu sendiri itu ada 5 ya, ada 5 grup ya, ada 5 grup ribbonnya. Yang pertama ada clipboard, ada font, ada paragraph, ada style, dan editing. Nah, setiap grup ribbon ini memiliki karakteristiknya masing-masing tentunya teman-teman. Jadi antara clipboard dengan font itu nggak sama fungsi dan karakteristiknya tentunya ya. Begitu juga dengan font dan paragraf dan lainnya. Oke, jadi seperti itu. Baik teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah grup clipboard ya. Oke, di sini ya. Oke, baik. Nah, grup clipboard ini digunakan untuk yang pertama nih, ada copy dulu deh, copy ya. Copy, nah ini paling populer yang sering kita pakai. Nah, di sini ada copy. Nah, copy ini digunakan untuk menyalin teks atau objek dalam sebuah dokumen ya. Jadi copy ini perintahnya untuk menyalin teks atau objek ya. Objek itu bisa gambar, bisa grafik dan sebagainya ya. Kemudian di atasnya copy ini ada cut. Nah, ada cut. Cut ini digunakan untuk menyalin dan memotong teks atau objek dalam dokumen ya. Nah, ini sebenarnya fungsinya sama ya, fungsinya sama antara copy dengan cut ya. Sama-sama untuk menyalin ya. Cuma bedanya kalau copy itu ya, objek atau teks yang disalin ya tetap ada ya, tetap ada posisi aslinya. Tapi kalau cut itu dia akan hilang. Ini contoh seperti ini. Ya, misalkan saya akan menduplikasi kalimat kata pengantar. Saya akan blok dulu, kemudian saya klik copy. Oke. Nah, untuk kata pengantar yang saya copy ini dia tidak hilang atau tidak berubah ya. Tetap ada. Tapi berbeda dengan cut. Ya. Dia menyalin sekaligus memotong. Seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi. Kemudian di sebelah kirinya ada paste ya. Paste ini digunakan untuk menduplikasi hasil penyalinan atau memotong tadi ya. Jadi paste ini digunakan untuk menduplikasi hasil copy dan cut tadi. Setelah kita klik copy, tentunya ada temennya lagi nih, namanya paste ya. Kita klik paste ya. Oke, seperti itu. Setelah kita klik, kita blok, kita klik cut, nah pasti ada temennya lagi, namanya paste ya. Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah format painter. Oke, nah untuk yang satu ini nih, yang satu ini berfungsi untuk menyamakan format sebuah paragraf, dengan paragraf sebelumnya. Jadi misalkan untuk paragraf ini, misalkan kita buat berbeda ya. Oke, misalkan kita buat berbeda. Ya, oke. Lanjut lagi ke grup font. Oke, lanjut lagi ke grup font.
Nah, di Grow Font ini ada banyak sekali icon-icon perintah yang bisa teman-teman gunakan ya. Dan paling sering kalau menurut saya ketika kita mengolah dokumen ya, termasuk yang paling sering. Oke, apa aja sih yang ada di dalam Grow Font? Yang pertama ada font style ya, ini namanya font style, gaya huruf. Nah, teman-teman bisa rubah gaya huruf sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, misalkan nih saya pengen rubah gaya huruf kata pengantar, ini kita menggunakan huruf Calibri, kemudian saya mau rubah gaya hurufnya menjadi bentuk yang lain. Jadi caranya teman-teman blok terlebih dahulu, kemudian di font style teman-teman ganti tipe fontnya seperti itu. Ini contohnya. Oke ya, kemudian ada font size nya di sebelah kanannya, ada font size, kegunaannya untuk mengatur ukuran font ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengatur ukuran font, teman-teman bisa merubah size nilai dari font size di sini ya, 8 poin sampai 72 poin yang tertera di sini. Kalau teman-teman pengen ngerubah dalam bentuk dalam ukuran size yang tidak tertera di sini ya, misalkan 21, di sini kan nggak ada 21, itu gimana caranya? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman blok teksnya, kemudian di sini teman-teman ya, angka di sini bisa teman-teman klik ya, blok ganti 21 ya. Jadi nilai di sini nggak baku, hanya nilai ini saja. Teman-teman bisa merubah secara custom ya, secara custom dengan angka-angka yang tidak ada di tampilan ini seperti itu. Oke, kemudian kita ke bawah. Nah, ini nih, di sini ada icon dengan huruf B, I, dan U. Untuk B itu pasti teman-teman sudah kenal, ini namanya bold ya. Oke, oh ya teman-teman, ketika teman-teman meletakkan kursor ke dekat icon, nanti si Microsoft itu akan memberitahu nama dari icon itu. Contohnya ya, seperti itu muncul ya. Oke, dia akan ngasih tahu nih nama ikonnya bold, kemudian di dalam kurung itu ada perintah shortcut ya, perintah cepatnya dengan menggunakan keyboard, yaitu Ctrl dan B. Nah, sekaligus di bawahnya ada penjelasan fungsi dari si icon bold itu sendiri. Oke ya. Nah, untuk icon bold itu teman-teman mesti sudah tahu semua fungsinya itu untuk menebalkan kalimat ya, atau teks. Itu fungsi dari bold. Kemudian di sebelah kirinya ada italic, yaitu untuk mencetak miring kalimat atau teks. Kemudian di sebelah kanannya lagi itu ada underline ya, ada underline. Nah, itu fungsinya untuk menambahkan garis bawah pada sebuah teks. Kemudian terus ke kanannya ada strike a stroke ya, fungsinya untuk memberikan garis di tengah-tengah teks atau garis coretan di tengah teks seperti ini ya. Kemudian ada subscript ya, subscript ya, untuk memberikan apa nih, kalau dalam matematik nih ya, teman-teman yang matematik pasti paham nih. Contohnya ya, misalkan X2. Nah, kita akan coba buat seperti ini nih. Caranya bagaimana? Nah, caranya huruf ya, atau objek yang ingin kita jadikan subscript, kita blok ya, kita blok nih yang keduanya, kemudian kita klik subscriptnya. Oke, seperti itu ya. Nah, kebalikannya kalau ingin kita buat super ya, superscript, kita blok juga, kita pindahkan ke superscript. Nah, untuk balik ke posisi normal kita klik lagi seperti itu. Kemudian kita geser lagi ke sebelah kanan dari font size. Di situ ada grow font. Oke. Grow font itu fungsinya untuk menaikkan ukuran huruf ya, naik ya. Jadi kalau kamu klik grow font nih, misalkan
saya blok nih yang ucapan salam, saya klik grow font. Nah, ntar otomatis dia naik ya. Sama sebenarnya kayak nge-resize font di sini ya. Cuman kan kalau nge-resize font kita bisa pilih naik atau pilih turun seperti itu. Tapi kalau di grow font kita hanya pilih naik saja. Ya, perintahnya hanya naik saja. Nah, kebalikannya nih, di sebelah kanannya lagi ada shrink font ya. Shrink font ini, si shrink font ini fungsinya untuk menurunkan ya, menurunkan ukuran huruf ya. Nah, ini kebalikannya, lawannya dari si grow tadi. Kemudian setelah itu di sebelah kanannya lagi nih ada huruf A besar dan A kecil, ikonnya itu namanya cengkes. Nah, cengkes ini untuk merubah ya, merubah gaya hurufnya, merubah bentuk hurufnya. Ya, kalau kita klik ya, kita klik more-nya, di sini ada sentence case, lower case ya. Sentence case ini berarti hanya di huruf-huruf awal setiap kata aja yang besar ya. Jadi seperti ini sentence case ya, hanya huruf di awal kata saja, di awal paragraf aja yang besar. Nah, untuk lower case berarti semuanya kecil. Ini contohnya. Jadi nama perintah sekaligus contohnya ya. Lower case kita bisa lihat perintahnya lower case tapi tulisannya kecil semua. Nah, berarti ini fungsinya untuk membuat teks atau kalimat menjadi huruf kecil semua. Oke, nah kemudian ini ada uppercase untuk membuat huruf kapital semua. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada lagi capitalize each word ya. Kemudian ada toggle case. Nah, seperti itu ya. Nah, ini perintah-perintah yang terdapat pada icon cengkes ya. Ada sentence case, ada lower case, ada upper case, capitalize each word, dan toggle case ya. Nanti teman-teman bisa coba di rumah nih. Kemudian ada lagi namanya text effect. Nah, ini nih teman-teman ya. Kalau di Office sebelumnya 2003 ini bukan nggak ada, ini ada tapi nggak dimunculkan ya. Nah, ini salah satunya dimunculkan di grup font ini ya. Termasuk yang di atas ini ya, grow font, shrink font, kemudian text effect ini bukan sesuatu yang baru ya, tapi memang perubahan yang baru di Office yang sekarang ini 2007, 2010 dan 2013 ya. Dimana icon yang tadinya sembunyi kita harus cari-cari melalui menu bar. Nah, ini kita bisa melihatnya secara langsung ya, karena ada dalam sebuah grup seperti itu. Nah, untuk text effect ini digunakan untuk memberikan efeknya. Ini ada efek-efeknya. Nah, seperti ini ya. Oke ya, jadi kalau saya lihat text effect ini sebenarnya hampir sama fungsinya dengan word art. Kalau dulu di Office 2003 itu ada namanya object word art ya. Nah, ini hampir sama sebenarnya seperti object word art ya. Teman-teman yang pernah ngerasain Office 2003 mesti tahu nih apa itu word art ya. Oke, ya, ini contohnya sama untuk memberikan efek pada sebuah kalimat. Oke. Nah, kemudian ada text highlight color. Nah, ini untuk mewarnai, yang memberikan warna pada sebuah teks ya, pada sebuah kata. Oke. Ya, jadi text highlight color ini gunanya untuk memberikan warna pada sebuah kata ya, kata atau kalimat. Nih, contoh seperti ini kawan. Kita blok kalimat ini, kemudian kita pilih warnanya ya. Jadi kita pilih warna. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian berikutnya di sebelah kanannya ada yang namanya font color. Nah, ini waduh udah tenar banget nih font color, sama tenar dengan bold, italic dan underline. Font color ini fungsinya untuk memberikan warna pada font ya, berikan warna font. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya ya, kita akan memberikan warna font ya.
nggak cuma merah, jadi teman-teman bisa klik more di sini tanda panahnya. Teman-teman bisa pilih warna yang ingin teman-teman pakai ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir di group font itu ada clear format. Nah, ini untuk menghapus format-format yang kita gunakan dalam sebuah paragraf, sebuah dokumen ya. Nah, contohnya misalkan ini kita mau hapus nih jadi normal lagi. Nah, ini seperti itu ya. Oke. Kemudian ini oke, seperti itu ya. Nah, terkecuali ini nah ya, terkecuali teks highlight color ya. Ini untuk menghilangkannya cukup kita blok, kemudian kita pilih no color, seperti itu. Oke, itu tadi bagian dari group font. Nah, selanjutnya kita pindah lagi ke grup paragraf. Nah, grup paragraf ini mempunyai karakteristik khusus untuk mengatur paragraf ya, teks paragraf yang ada pada dokumen Microsoft Word yang kita buat ya. Contohnya seperti apa? Oke, kita balik lagi ya. Oke, kita balik lagi. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama ya. Nah, yang pertama nih ada bullet ya. Kalau dulu di Office 2003 nih si bullet ini nempel ya. Dia nempel sama numbering. Nah, tulisannya juga bullet and numbering. Nah, sekarang di Office 2007, 2010 dan 13 ini dipisah. Untuk icon bullet sendiri dan icon numbering sendiri. Nah, fungsinya untuk membuat list dalam bentuk ya. Jadi bullet ini list dalam bentuk apa ya, icon objek ya, icon gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada model listnya berbentuk dot ya, dot, kemudian ada dot stroke lingkaran saja, ada bentuk kubus ya, kemudian ada bentuk mozaik seperti ini ya, dan bentuk lainnya ya, seperti itu. Nah, teman-teman kalau ingin membuat atau menambahkan bullet versi teman-teman sendiri nih, misalkan kita bosen nih pakai model bullet yang ada di sini nih, nah, teman-teman bisa nambahin ya, caranya gimana? Kita klik bullet, kemudian kita pilih define new bullet ya, kita klik define new bullet. Nanti teman-teman akan disajikan tampilan kotak dialog define new bullet ya. Nah, tinggal teman-teman tambah ini mau dalam bentuk simbol, picture atau font. Nah, kalau punya stok gambar, teman-teman bisa pakai stok gambar ya. Misalkan kita mau pakai dalam bentuk coba kita pakai dalam bentuk ini ya, bentuk seperti ini. Lalu kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Nah, sekarang udah ada nih ya. Jadi kalau teman-teman bosen dengan bentuk bullet yang ada secara default dari Microsoft Word, nah teman-teman bisa nambahin sendiri kok dengan menggunakan pictures, gambar yang teman-teman punya atau teman-teman bikin sendiri seperti itu. Oke, contohnya seperti ini ya penggunaan bullet ya. Misalkan nih saya akan nomor 1 bullet Oke, kita akan menggunakan bullet. Ini contoh bullet ya. Iya, bentuk listnya seperti ini ya. Oke, ini contoh penggunaan bullet. Oke ya. Nah, kemudian bergeser ke sebelah kanan bullet itu ada namanya numbering. Nah, kalau tadi bullet, sekarang numbering. Sama-sama fungsinya untuk membuat list, tapi bedanya kalau numbering itu listnya berbentuk angka atau huruf. Ya, teman-teman bisa cek di sini. Nah, itu ada angka 1 2 3 dengan bentuk yang berbeda-beda ya, walaupun sama 1 2 3 tapi style-nya beda-beda ya. Ada yang gayanya pakai 1 titik, ini pakai 1 kurung tutup seperti itu. Ada yang ada yang bentuknya Romawi seperti ini, ada yang huruf kapital, huruf kecil. Nah, ini contohnya ya. Oke, ini contohnya. Oke, ini contohnya lagi.
Ya, ini contohnya. Nah, nanti teman-teman bisa coba di rumah penggunaan numbering ya, list dalam bentuk angka, huruf atau huruf Romawi. Kemudian di sebelahnya ada multi level list. Nah, multi level list ini untuk membuat list ya, list yang apa ya namanya, untuk membuat sebuah sub list dari list utama. Nih, kalau kita bikin list, biasanya kan kita sering nemuin yang seperti ini teman-teman nih. Nomor 1, 2, 3. Di dalam nomor 1 ini ada lagi nih misalnya 1.1. Nah, untuk 1.1 itu namanya multi level list, berarti sub list dari list utama, seperti itu ya. Nah, untuk membuat sub list dari list utama, kita bisa gunakan multi level list seperti itu. Kemudian kita geser ke bagian bawah. Di bagian bawah ini juga nggak kalah tenarnya, yaitu allegiance ya, allegiance text. Nah, fungsinya untuk mengatur perataan teks ya. Di sini ada 4 ya. Yang pertama ada allegiance left, yaitu untuk membuat teks ya, untuk membuat teks atau mengatur teks menjadi rata kiri. Ini contohnya, kita akan klik. Nah ya, ini jadi rata kiri. Kemudian ada legend center, itu untuk rata tengah, seperti ini hasilnya. Kemudian ada legend right untuk rata kanan. Nah, jadi teksnya itu akan rata posisi sebelah kanan. Kemudian ada justify, itu untuk rata kanan dan kiri, jadi rata ya, ingat dari kanan kiri rata. Nah ya, dari mana sih lihat ratanya? Kalau melihat ratanya sebenarnya sederhana. Ketika kalian atau teman-teman blok ini, nanti kelihatan bentuk bloknya itu tepian kanan kirinya rata dia ya, enggak nekuk-nekuk ya. Berbeda sama center seperti ini, berbeda dengan right seperti ini, left seperti ini. Kalau justify dia rata ya, jadi dia tepian bloknya tuh dia rata seperti itu. Nah, kemudian kita geser lagi ya teman-teman, kita geser di bagian atas lagi, naik nih ke atas lagi, itu ada namanya decrease indent. Nah, fungsinya decrease indent ini untuk menggeser baris paragraf ke arah sebelah kiri ya, ke kiri ya. Contoh dalam posisi di blok ini, saya akan coba klik decrease. Nah, saya akan klik decrease ya, sebelah kiri. Nah, misalkan dia posisinya ada di sini, misal, nah ini contoh ya, seperti itu ya. Misalkan dia posisi awalnya di sini ya, kita bisa gunakan decrease untuk menggesernya. Nah, kemudian di sebelah kanannya lagi itu ada increase indent. Nah, ini kebalikannya. Kalau decrease indent untuk menggeser baris paragraf ke kiri, kalau increase indent digunakan untuk menggeser baris paragraf ke sebelah kanan. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Kemudian kita lanjut lagi ke sebelah ini nih, sebelah kanannya. Di situ ada namanya sort. Nah, sort ini fungsinya untuk mengurutkan ya, untuk mengurutkan kata ya, untuk mengurutkan kata atau teks sesuai dengan abjadnya ya. Jadi kalau di Microsoft Excel itu kita bisa sortir berdasarkan misalkan berdasarkan urutan tertinggi atau urutan secara abjad paling awal huruf A sampai ke Z dulu. Nah, di Word juga bisa ya, dengan menggunakan perintah sort tadi. Caranya kita blok nih. Ini contoh ya. Nah, ini contoh, saya akan blok di sini. Kita akan coba menggunakan sort ya. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih ascending atau descending. Kita pilih descending ya, karena kan tadi sudah ascending, kita pilih ascending ya. Dia akan merubah susunannya sesuai dengan abjad paling akhir dulu, karena ini kan hurufnya depannya awalannya S semua ya. Ya, teks ini atau data ini diawali dengan huruf S semua. Nanti si Word ini akan menyusun berdasarkan kalimat keduanya nih. Nah, ada Suryadi, dia di urutan paling pertama karena huruf U itu setelah huruf L.
Nah, L juga ada dudukan kedua karena huruf L ada setelah huruf I, dan begitu juga seterusnya. Oke, nah ini contoh untuk ascendingnya. Kita balik lagi. Itu tadi fungsi dari sort ya, untuk mensortir. Kemudian yang berikutnya di bagian bawah itu ada len and paragraph spacing. Nah, ini untuk mengatur jarak alinea ya, baris serta paragraf ya, untuk mengatur jarak line baris ya atau alinea dan juga paragraf. Contoh, nah misalkan ini biasanya dipakai ketika teman-teman nanti misalkan kuliah menyusun skripsi. Nah, biasanya itu ada ketentuan tuh ketika menyusun skripsi itu untuk line spacingnya menggunakan 1,5 poin ya. Kalau standarnya kan 0 ya. Nah, ini sepertinya kalau kita lihat untuk dokumen ini menggunakan line spacing 1,5 ya. Karena kelihatan dari mana sih? Nah, kelihatan dari jarak antara baris ke-1 dengan baris kedua ini agak jauh ya. Kalau aslinya dengan menggunakan poin 0, nah ini seperti ini agak rapat ya. Jadi itu fungsinya ya, untuk mengatur jarak antara baris atau paragraf seperti itu. Kemudian di sebelah kanannya itu ada yang namanya shading. Nah, shading ini sebenarnya fungsinya hampir sama dengan teks ya, teks highlight color yang ada di grup font. Cuman kalau bedanya itu, kalau shading itu full satu baris ya, misalkan saya hanya blok bagian puji ya, puji syukur. Kemudian saya klik shading, saya pilih color kuning ya. Puji syukur, pilih color kuning. Ini seperti ini ya. Kita lihat, nah ini bedanya dengan ini. Nah ini oke ya. Nah, berarti rupanya malah sama nih ya, antara shading dengan teks highlight color seperti itu. Oke, di sebelah kanan shading itu ada border ya. Di sini ada border. Nah, ini border ini fungsinya untuk memberikan garis sesuai dengan namanya ya. Ini berfungsi untuk memberikan garis, menambahkan garis pada sebuah teks. Ini bisa kita blok. Caranya kita blok, kemudian kita pilih bentuk bordernya, misalkan top. Nah, ini kan muncul garis di atas. Kemudian bottom, kemudian left dan right seperti itu ya. Ini contohnya ya, itu untuk border, untuk menambahkan garis. Tapi ini berbeda dengan tabel ya, jadi nggak sama dengan tabel. Jadi border yang ada di sini bukan tabel ya, berbeda dengan tabel yang nanti akan kita bahas pada pertemuan pembelajaran selanjutnya. Oke, itu tadi fungsi border. Nah, yang terakhir adalah fungsi dari show and hide. Nah, ini dengan show and hide ini kita bisa tahu nih ya, kita bisa tahu mana aja yang dalam dokumen kita menggunakan enter, mana yang menggunakan spasi, mana yang menggunakan tab ya, seperti ini. Nah, biasanya sih kalau buat saya sendiri ya, karena saya juga mengajar, jadi saya bisa melihat hasil pekerjaan anak-anak nih. Misalkan gini, saya pengen tahu nih anak-anak untuk membuat teks rata tengah ya, untuk membuat teks rata tengah, misalkan teks ini mau dibuat rata tengah seperti ini, itu menggunakan legend center atau dengan teknik kuno. Saya bilang teknik zaman jahiliyah. Kenapa zaman jahiliyah? Karena dia nggak tahu cara yang benarnya ya, dan dia ngakalin pakai spasi.
seperti ini ya, diakalin terus pakai spasi. Wah, ini anak-anak yang kreatif nih biasanya begini. Nah, gimana cara saya tahu siswa saya ini ngerjainnya sudah benar atau belum? Nah, biasa saya aktifin nih. Oke, kalau tandanya seperti ini, itu sudah tidak dipungkiri lagi, berarti dia ngakalin ngerjainnya menggunakan spasi. Seperti itu. Tapi kalau yang benar dengan center, nah ini nggak ada. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini untuk tanda saya mengoreksi dokumen yang kita buat sudah benar atau belum, seperti itu. Oke, nah bagian berikutnya ada grup style ya. Tadi grup paragraf sudah, sekarang grup style. Nah ini grup style ini sebenarnya secara umum itu berfungsi untuk mengatur gaya penulisan ya, untuk gaya penulisan. Misalkan kita blok nih, kita mau gaya penulisan seperti apa ya, normal seperti ini, no spacing, heading. Nah, ini gaya-gaya penulisan title. Nah, dan banyak lagi ya, kalau kita klik more di sini itu masih banyak lagi. Oke. Berikutnya ada grup editing. Nah, grup editing ini fungsinya untuk ini ya, apa namanya? Untuk membantu proses pengeditan dokumen. Contohnya gini nih, misalkan kita pengen mengedit atau mencari suku kata dalam sebuah dokumen. Nah, kalau kita punya dokumen yang isinya banyak halaman ya, kalau ini kan sedikit nih. Kalau ini kan sedikit ya teman-teman ya. Ini kan cuma satu halaman. Nah, kalau ada 10, taruhlah seperti itu, atau ada 12 atau 20 dan seterusnya, banyak lah. Nah, ini kita repot nih. Misalkan kita disuruh coba cari kalimat yang halaman yang mengandung kalimat saya atau guru atau kalimat-kalimat tertentu. Nah, ini kita kan masih cari. Kalau hanya dalam satu halaman mungkin kita bisa cepat nyarinya ya. Oh, ada berapa nih dengan yang kalimat atau kata sampai itu ada berapa, kata saya ada berapa. Itu untuk satu halaman. Tapi kalau banyak, nah itu repot. Nah, dengan adanya grup editing ini membantu kita dalam proses editing. Contohnya itu tadi, find ya, untuk menemukan sebuah kata dalam dokumen. Contoh, saya akan cari kata ini dalam dokumen ini. Oke, ada berapa kata ini? Ya, ada 2 kata ini dalam dokumen kata pengantar, terdapat 2 kata ini ya. Nah, ini nanti Microsoft Word akan menginformasikan posisinya di paragraf yang mana atau di alinea yang mana, seperti ini ya. Caranya kita klik icon find, kemudian kita ketikkan kata kunci yang ingin kita cari ya, misalkan dan. Nah, ada banyak nih dan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada replace, yaitu fungsinya untuk mengganti atau merubah kata atau kalimat secara bersamaan nih. Nah, ini contoh lagi nih. Biasanya setelah define kita replace, kita ganti gitu ya. Misalkan dalam dokumen ini semua kata dan harus diganti menjadi kata serta, misalkan seperti itu ya. Nah, kalau cuma satu halaman is easy, mungkin mudah ya. Kita tinggal blok karena satu halaman nih, ganti ya, ganti serta, terus kita cari lagi. Tapi ini juga cukup memakan waktu ya. Kita cari lagi mana nih yang ada dan lagi. Nih, kita paste seperti itu. Nah, kalau banyak ada 10-20 halaman, nah itu yang repot. Nah, Microsoft Word memudahkan kita dalam proses mengedit. Itu tadi caranya, kita klik find, kita cari kata kuncinya, dan tadi setelah kita temukan kita klik replace. Kemudian ya, ketika sudah muncul kotak dialog replace, di bagian replace with-nya kita tulis kata penggantinya, misalkan serta. Nah, setelah kita tuliskan kata penggantinya,
Selanjutnya kita klik tombol replace all. Ya, di sini sudah diberikan informasi ada 10 penggantian. Nah, oke, close. Nah, sekarang kalau kita find lagi, kata dan sudah tidak ditemukan karena kata dan sudah berubah menjadi serta. Oke, serta. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir dari grup editing adalah select. Nah, ini untuk menyeleksi ya, baik itu teks ataupun objek. Kalau select all berarti semua, baik itu teks atau objeknya akan terseleksi. Nah, kalau select objeknya, dia biasanya objek-objek aja yang akan terseleksi ya, misalkan shape, foto, seperti itu. Oke, itu tadi pembahasan pada poin 2, yaitu mengenal fungsi-fungsi icon perintah yang ada di grup Ribbon Home ya pada Office Word 2010 seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi untuk poin terakhir, yaitu margin ya, yaitu margin, mengenal margin, indent, dan tab. Oke, mengenal margin, indent, dan tab. Nah, sebelum kita bahas apa itu margin, indent, dan tab, kita kenalan dulu deh sama bentuk dari margin, indent, dan tab. Oke ya, margin, indent, dan tab itu adanya di mana sih? Nah, margin, indent, dan tab itu adanya di ruler sini ya, di ruler sini dan di sini ya. Oke, yang pertama, oke teman-teman perhatikan ya. Nah, yang pertama, oke, kalau teman-teman perhatikan, ketika teman-teman letakkan kursor teman-teman di posisi ini, nah di posisi ini ya, nanti akan berubah menjadi tanda panah kanan dan kiri. Nah, ini namanya left margin ya, atau margin kiri. Nah, margin kiri ini merupakan jarak tepian kertas sebelah kiri. Jadi teman-teman nggak bisa mengetikkan atau meletakkan teks melebihi batas margin yang sudah teman-teman atur. Ya, jadi teman-teman nggak bisa nih ngetik sampai kelewat ke sini. Ya, kenapa? Karena sudah teman-teman atur sampai di sini. Nah, kemudian berikutnya tadi teman-teman mungkin melihat ya, ada objek yang saya geser. Ya, ini namanya indent. Ya, ini namanya indent. Oke, tadi teman-teman mungkin sudah lihat. Nah, kemudian yang berikutnya ya, setelah ini namanya margin kiri, yaitu batas tepian kertas atau batas tepian pengetikan sebelah kiri. Berikutnya ini namanya hanging indent ya. Ini namanya hanging indent. Ini hanging indent. Jadi fungsi hanging indent itu digunakan untuk mengatur posisi ya, baris kedua dalam suatu paragraf. Ingat ya. Jadi hanging indent digunakan untuk mengatur posisi baris kedua. Posisi baris kedua pada sebuah paragraf. Contoh. Oke, saya ambil contoh, ini paragraf pertama akan saya atur posisi hangingnya menjorok ke dalam. Berarti saya blok dulu posisi paragraf pertama, kemudian saya geser hangingnya. Kita lihat apa yang terjadi ya. Posisi baris kedua pada paragraf ini ya, baris kedua dan seterusnya ya, itu akan bergeser, sedangkan posisi baris pertama dia tidak bergeser. Nah, itu salah satu fungsi dari hanging. Kemudian berikutnya ada yang paling atas nih, ini namanya first line indent ya. Nah, untuk first line indent ini digunakan untuk mengatur baris pertama pada suatu paragraf ya. Kalau yang bawah namanya hanging indent untuk mengatur baris kedua pada suatu paragraf, kalau yang atas namanya first line indent, mengatur baris pertama. Sama aja ya, caranya di blok kemudian kita geser. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Dan itu hanya berlaku untuk baris pertama. Oke ya, itu tadi indent.
Kemudian ada left tab. Nah, left tab itu apa sih ya? Nah, ini left tab. Nah, ini left tab ya. Bentuknya menyiku seperti huruf L. Menyiku ke kanan seperti huruf L. Nah, left tab ini biasanya digunakan untuk mengatur kalimat yang tidak utuh membentuk paragraf. Nah, dengan menggunakan left tab, maka teks tersebut akan menjadi rata ke kiri sesuai dengan pengaturan yang akan kita inginkan. Contoh, misalkan saya pengen kata ini saya beri left tab di sini, ya, left tab ya. Caranya gimana sih? Nah, caranya kita klik aja di sini, ya, kursornya diklik di sini, di mana aja. Nah, nanti dia akan berhenti di posisi left tab yang sudah kita buat. Nah, seperti itu ya. Oke ya, di angka 6. Oke, seperti itu ya, left tab. Kalau kita hapus dia akan balik kembali seperti ini. Kemudian ada bar tab. Nah, bar tab itu kalau kita klik left tab bentuknya seperti ini. Nah, ini bar tab ya, tegak lurus, ini bar tab. Nah, dia akan membuat garis pembatas ya, membuat garis pembatas. Kemudian ada center tab ya. Nah, center tab itu bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti huruf T terbalik ya. Nah, ini untuk mengatur teks ya, agar bisa centering ya ke tengah-tengah dokumen lembar kerja. Ini contohnya kata pengantar ingin saya buat centering ya, buat centering pada posisi rule 11 ini ya. Oke, dia akan berada di tengah ya. Kalau teman-teman lihat, kalau saya klik, saya tahan, ini ada garis ya, ada garis tadi. Nah, itu. Nah, ini teks atau kalimat kata pengantar ini berada dalam posisi centering di center tab ya. Seperti itu. Kemudian ada decimal tab ya. Decimal tab itu bentuknya seperti ini ya, sama seperti ini, seperti center tab, cuma dia ada tanda titiknya ya. Kalau teman-teman lihat ada titiknya di sebelah kanan. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengatur perataan pada pengetikan nominal angka di Microsoft Word ya, supaya sama. Kemudian yang berikutnya yaitu right indent. Oke, di mana sih right indent? Nah, ini right indent ini di sini. Ini right indent ya. Ini rek indent yang sedang saya geser, ini namanya rek indent. Oke. Nah, rek indent ini adalah batas kanan paragraf ya, batas kanan paragraf ya. Nah, sebenarnya fungsinya sama dengan first line indent atau hanging indent ya. Sama juga dengan margin kanan ya. Jadi untuk mengatur posisi batas kanan dari sebuah paragraf, cara penggunaannya begini ya. Kita blok dulu sebuah paragraf, kemudian kita geser. Nah, jadi dia semacam mempersempit batas pengetikan seperti itu. Nah, ini sebenarnya fungsinya hampir sama dengan poin terakhir yang akan kita bahas, yaitu margin kanan ya, margin kanan. Oke, ini sama. Nah, ini margin kanan ya, fungsinya itu mengatur atau memberikan jarak atau batas tepian sebelah kanan pengetikan ya. Jadi margin kanan untuk mengatur jarak tepian kertas sebelah kanan, jarak tepian pengetikan sebelah kanan, seperti itu. Oke, itu tadi pembahasan tentang mengenal margin, indent, dan tab ya. Jadi sudah 3 poin yang sudah kita bahas
Yang pertama tadi ada cara membuat dan menyimpan file atau dokumen Word. Kemudian dilanjutkan dengan mengenal fungsi dari icon perintah yang ada di grup ribbon ya, di grup ribbon. Kemudian mengenal margin ya, mengenal margin. Kemudian indent dan tab ya, margin, indent dan tab. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menyimaknya. Jangan lupa subscribe terus channelnya supaya saya lebih semangat lagi dan tetap semangat untuk membuat konten video pembelajaran. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.